Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang dimaksud sedekah di sini adalah as-shadaqah al-wajibah wa hiya az-zakah. Yang dimaksud di ayat ini adalah zakat, ya. Sedekah yang wajib adalah zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu hanya lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Ini satu nih ya. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, para pengelola zakat, pekerja-pekerja zakat. Yang ketiga, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya. Ya, biasa kita kenal dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi nanti ada macam-macamnya. Ada kurang lebih sekitar lebih dari 20 pendapat arti dari mu'allafa qulubuhum itu seperti apa orangnya. Tapi paling enggak ada 4 pendapat yang kuat yang termasuk digolongkan al-mu'allafah qulubuhum. Ya, di antaranya yang paling kuat, yang nomor 1 adalah mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti kita bahas secara lengkapnya. Wa fir riqab, kemudian yang kelima adalah untuk budak, para budak. Tidak semua budak yang dapat zakat, yang berhak menerima zakat, tidak semua budak. Budak itu ada macam-macam. Ada budak muba'ad, ada budak mukatab. Nah, yang dapat, yang berhak mendapatkan zakat itu budak mukatab namanya. Budak mukatab itu budak yang sudah ada perjanjian dengan majikannya untuk merdeka. Insyaallah nanti kita bahas. Wal gharimina, ini wal gharimina ini Pak Sahlan mana? Wal gharimina, orang-orang yang punya hutang. Siapa ini orang-orang yang punya hutang? Hutang yang seperti apa? Nanti akan kita bahas. Wa fi sabilillah, sabilillah. Yang keenam, yang ketujuh sabilillah. Golongan yang ketujuh sabilillah. Siapa itu yang digolongkan sabilillah? Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, nanti akan kita bahas tuh siapa yang termasuk orang-orang sabilillah. Wa ibnus sabil, juga orang-orang yang kehabisan bekal di jalan. Namanya ibnu sabil. Ibnu artinya anak, sabil jalan. Jangan sampai salah arti nih ya. Kalau nggak ada gurunya bisa aja diartikan ibnu jalan, sabil ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan. Bukan, yang dimaksud di sini bukan anak jalanan. Ibnu sabil itu orang yang bepergian lalu kehabisan ongkos untuk pulang. Ya, nanti kita bahas tuh seperti apa yang berhak ya. Nanti ada kriterianya. Fariidatan minallah, itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu ketentuannya bukan dari manusia, tapi Allah sendiri langsung yang menentukannya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, hakimun, dan bijaksana. Baik, kita akan kupas satu persatu ya. Zakat, ada zakat mal, zakat fitrah.
semuanya sama. Zakat mal dan zakat fitrah ini ditasarrufkan, diberikan, didistribusikan kepada 8 golongan. Sama saja baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang pertama adalah al-faqir. Siapa itu al-faqir? Al-faqir satu orang. Kalau 2 orang, faqiran. Kalau 3 orang lebih, 3 orang, 4 orang, 6 orang dan seterusnya, itu namanya fuqara. Fuqara itu kata jamak ya. Dalam bahasa Arab disebut jamak. Jamak itu orang banyak. Kalau 1 orang doang, fakir. Kalau 2 orang, faqiran. Kalau 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu fuqara. Siapa orang-orang yang termasuk fuqara? Yang termasuk orang fakir adalah wa huwa alladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Yang digolongkan orang fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu orang fakir. Atau punya harta tapi nggak banyak, nggak cukup untuk keperluan dia sehari-hari ya. Dia punya harta, tapi hartanya itu tidak sampai separuhnya untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Itu juga termasuk fakir. Atau juga orang yang termasuk fakir, orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya itu tidak sampai mencukupi separuh dari kebutuhannya. Nah, kalau kita perinci nih, misalkan kita makan, sekali makan, untuk makan ukuran orang normal itu kurang lebih 20.000 lah ya, sekali makan ya, 20.000. Kalau orang makan sehari 3 kali berarti 60.000. Yang tergolong orang fakir, penghasilannya, kalau dia punya penghasilannya tidak sampai 30.000. Mungkin dalam sehari dia penghasilannya hanya 10.000 atau 15.000, tidak sampai 30.000. Ini digolongkan orang fakir. Maka orang ini termasuk berhak menerima zakat. Kita termasuk nggak ini Pak Haji? Termasuk nggak kita ini? Hah? Ya, nanti kita teruskan nanti jawabannya. Yang kedua, miskin. Ya, miskin. Kalau 1 orang namanya miskin, 2 orang miskinain. Kalau 3 orang ke atas banyak masakin. Nah, masakin itu orang-orang miskin. Siapa yang dikatakan orang-orang miskin di sini? Wa huwa alladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an yuhassila fawqa nisfi ma yakfihi. Yaitu orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan tapi penghasilannya itu tidak sampai mencukupi kebutuhannya, tapi penghasilannya lebih dari separuh. Misalkan contohnya kebutuhan tadi dalam sehari, kebutuhan makan itu membutuhkan 60.000. Ini ada orang bekerja dan punya penghasilan, yang dihasilkan itu tidak sampai 60.000. Taruhlah 40.000 dia menghasilkan dalam sehari. Dia memang punya penghasilan tapi tidak cukup, gitu ya. Punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah orang yang disebut dengan orang miskin. Ya, punya penghasilan lebih dari separuh kebutuhan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan di sini yang dimaksud adalah kebutuhan untuk orang-orang umum normal. Untuk orang-orang umum normal. Jangan ditiru itu para sultan-sultan yang sehari bisa habis miliaran. Enggak seperti itu. Gaya hidup enggak seperti itu, ya. Yang dimaksud kehidupan normal itu ya normanya orang hidup di daerah tersebut. Misalkan kalau di Jakarta ya seperti itu. Kurang lebih untuk makan saja itu 60.000.
Jadi kalau penghasilannya di bawah 60.000, ya kalau nggak fakir ya miskin. Itu ya. Itu bedanya tipis antara fakir dan miskin, itu bedanya tipis. Persamaannya adalah mereka sama-sama kurang dalam memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Yang ketiga al-amil, namanya amil. Amil adalah orang yang pekerjaannya memang untuk mengumpulkan zakat. Bukan hanya mengumpulkan dari orang-orang yang wajib zakat, tapi dia juga mencatatnya. Kemudian dia mencari orang-orang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, kemudian dia membaginya. Itu pekerjaan hamil zakat atau pengelola zakat. Dia cari itu orang-orang siapa saja ini, orang yang di Tanjungan yang wajib zakat nih, dicari itu, didata, ya kan. Misalkan Pak Haji Sahlan, ya, Pak Dekatmo, ya kan, terus Pak Deruri, Ustadz Ahmad, ya kan, Pak Guru Narjo, misalkan, dicatat tuh semua. Kemudian didatengin, dihitung, ya kan, dihitung penghasilannya sekian, dihitung. Oh, zakatnya Pak Haji Sahlan, zakatnya sekian. Akhirnya diambil sama dia, dikumpulkan, disimpan, kemudian dia distribusikan hasil dari yang dia kumpulin itu kepada orang-orang yang berhak. Siapa nih didata nih, ya kan? Siapa nih yang berhak nih? Satu, misalkan Pak Mamun didata, dan dia menyerahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, gitu. Ini yang namanya amil zakat. Amil zakat mulai dari dia mengambil, mengumpulkan, mencatat, kemudian dia mendistribusikan sampai data-data orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu semua pekerjaan amil. Nanti kita akan ketemu lagi di bab zakat fitrah. Amil ini nanti kita bahas lagi. Sementara itu dulu ya. Yang keempat, golongan yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Ya, ini orang-orang yang hatinya dilunakkan kepada Islam. Yang dimaksud dengan al-mu'allafatu qulubuhum, jadi ada berbagai pendapat para ulama ya untuk memahami al-mu'allafatu qulubuhum itu siapa saja. Banyak sekali, ini begini. Nah, di antara 4 yang kuat ya, yang termasuk al-mu'allafah qulubuhum itu ada 4 golongan yang kuat. Golongan yang pertama, man aslama wa niyyatuhu dha'ifah fil Islam. Orang yang masuk Islam tapi niatnya itu masih lemah ya, karena masih baru ya, butuh dukungan. Maka orang yang seperti ini berhak untuk diberikan zakat. Diharapkan dengan diberikan zakat kepada dia tadi itu, akhirnya dia merasa betah di dalam Islam dan akhirnya kuat, merasa dia diperhatikan oleh orang-orang Islam ya, akhirnya dirangkul istilahnya gitu ya. Yang kedua, lahu syarafun fi qaumihi yurja i'tahu islamu nadharahi. Yang kedua, golongan orang yang dia itu di kaumnya orang yang dihormati. Ya, ada orang yang ditokohkan gitu ya, di masyarakat tersebut ditokohkan, dihormati. Nah, biasanya orang yang seperti itu ditiru biasanya ya sama anak buahnya itu. Nah, kita harapkan orang yang seperti ini kalau diberi zakat, itu orang-orang yang melihatnya itu kayaknya enak ini ya, maksudnya bagus gitu agama Islam itu, dikasih zakat gitu kan. Maka diharapkan orang-orang yang di sekitarnya itu bisa tertarik untuk mengikuti tadi orang yang ditokohkan tadi itu. Nah, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, muslimun yuqatilu aw yukhawwifu mani'iz zakah hatta yahmiluha ilal imam. Yang ketiga, golongan orang-orang yang istilahnya pejuang zakat ya, pejuang zakat. Kalau ada orang yang gak mau bayar zakat, dia itu
ngingetin, kemudian dia istilahnya memberikan nasihat terus. Bahkan pokoknya kamu kalau nggak zakat itu diperangi gitu, diingetin bahwa orang yang nggak bayar zakat itu bisa keluar dari Islam gitu. Karena zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, tidak boleh mengingkarinya. Ya, sebagai seorang Islam yang sudah mampu melakukan zakat, membayar zakat, maka dia wajib. Nah, kalau ada orang yang sangat membela zakat, itu juga orang berhak untuk menerima zakat. Pekerjaannya begitu, siapa saja nih tahu nih ada orang kaya yang nggak mau zakat, didatengin, ya kan? Anda harus bayar zakat, kalau nggak Anda itu bisa dihukum gitu. Itu golongannya ketiga. Yang keempat, man yuqatilu man yalihi minal kufari wal bughad. Yang keempat, golongan orang-orang yang menjaga dari serangan orang-orang kafir atau orang-orang pemberontak. Ya, kalau di sini apa ya itu ya? Kayak tentara gitu lah ya, penjaga negeri gitu ya, dari serangan orang-orang kafir atau serangan pemberontak. Ya, itu juga berhak untuk menerima zakat ya. Itu 4 pendapat yang disepakati bagi mereka yang tergolong al-mu'allafah qulubuhum. Itu termasuk golongan yang keempat ya, golongan yang keempat dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, golongan yang kelima adalah ar-riqab, budak yang mukatab. Budak mukatab itu begini, ini budak milik tuannya. Jadi budak milik tuannya, kemudian tuannya itu mengadakan perjanjian sama budak itu. Kamu kalau bisa ngasih saya uang 500 juta, maka kamu akan saya bebaskan. Pakai perjanjian. Nah, orang budak yang seperti ini itu berhak menerima zakat. Diberikan zakat agar apa? Agar terbantu bisa merdeka dari tuannya. Itulah agama kita ya, memerangi perbudakan, biar nggak ada lagi perbudakan. Budak-budak itu kalau bisa dibebaskan semua, tapi kan ada aturannya gitu ya, ada aturannya. Nah, untuk zaman sekarang budak sudah nggak ada, budak-budak sekarang udah tidak ada. Kemudian yang keenam, al-gharim. Al-gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang. Wa huwa alladhi istadana bi ghairi ma'siyah. Yang dimaksud orang yang punya hutang di sinilah hutang yang tidak untuk maksiat, ya. Jadi kalau misalkan contohnya apa? Contohnya berhutang untuk makan, ya, berhutang untuk makan atau untuk bayar anak sekolah, karena nggak punya uang, hutang. Maka orang yang seperti ini, yang hutangnya memang bukan untuk maksiat, itu nanti juga termasuk salah satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, ini ada 4 model orang yang berhutang yang boleh menerima zakat. Ini azan. Baik, satu ini aja orang yang punya hutang ya. Yang dimaksud orang yang punya hutang di sini adalah secara umum orang yang memang hutangnya bukan untuk maksiat ya. Nah, ini ada 4 gambarannya nih, ada 4 gambaran. Gambaran yang pertama, man istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyan. Ada orang, misalkan satu kampung Tanjungan berantem tawuran sama orang condet. Kemudian ada salah satu korban misalkan dari condet meninggal misalkan. Lalu orang-orang condet itu menuntut pada orang-orang Tanjungan karena sudah menghilangkan nyawa orang condet. Lalu orang Tanjungan karena dituntut, mereka tidak ada yang tanggung jawab. Karena apa? Karena ini keroyokan gitu. Karena ini keroyokan, ini nggak mau tanggung jawab, ini akhirnya nggak ada yang mau tanggung jawab.
Akhirnya mereka akan berantem lagi. Lalu datanglah seseorang untuk mendamaikan. Keluarga siapa yang meninggal? Ini, gitu kan? Baik. Di dalam hukum Islam, kalau orang membunuh harus dibunuh. Tapi kalau keluarganya memaafkan, dimaafkan dengan catatan biasanya minta ganti, namanya diyat, bayar, gitu ya, ditebus. Bayangan sekarang itu ditebus. Bagaimana kalau diganti uang, biar kalian nggak berantem, biar Condet sama Tanjungan ini nggak tawuran? Ya ini harus diganti. Kami mau menuntut 5 miliar misalkan, ya 5 miliar dituntut. Kan orang Tanjungan nggak ada yang berani tanggung jawab tuh, ya kan? Nggak ada yang berani bayar itu. Tapi karena demi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling tawuran, ada seorang yang menjamin, gitu ya. Gini aja, tuntutanmu 5 miliar, gitu ya. Tuntutanmu 5 miliar. Saya yang akan menanggung. Saya yang akan menanggung. Saya jaminannya, gitu. Saya yang akan menanggung. Bagaimana? Setuju nggak? Begitu. Ya oke lah, setuju, gitu. Akhirnya mereka berdamai. Nah, orang yang menanggung demi mendamaikan kedua belah pihak, yang sebanyak berapa tadi itu tuntutannya? 5 miliar. Maka 5 miliar itu boleh diambilkan dari zakat. Nah, itu gambarannya ya. Jadi ini kan hutang nih, yang harus dibayar sama keluarga yang jadi korban tadi itu. Nah, orang yang mendamaikan kedua belah pihak bertengkar itu tadi berhak untuk menerima zakat. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, man istadana liqiradhaifin. Orang yang berhutang dalam rangka menjamu untuk memuliakan tamunya. Nah, misalkan Pak Deruri ada tamu dari Arab Saudi, ya kan? Pengen dong menjamu tamu, ya kan? Tapi karena nggak ada uang sama sekali, ya kan? Maka dia pinjam ke warungnya siapa? Yang depan tuh, Bang Uding. Warungnya Bang Uding, ya kan? Waduh, Bang Uding, ini dulu, pinjam apa, beras, pinjam daging, segala macamnya, ya kan? Ini kan nggak punya uang, tapi untuk memuliakan tamu tersebut. Nah, orang yang seperti Pak Luri ini dalam rangka memuliakan tamunya berhak untuk menerima zakat. Oh, luar biasa ini ya, masya Allah, agama kita itu sangat luar biasa. Au bina'i masjidin au nahwi dzalika minal masalihi al-'amah wa in kana ghaliyan. Atau juga untuk keperluan bangun masjid, keperluan tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Tapi dengan begitu caranya, ya, ini ya, sekedar cerita karena ini baik ya. Saya punya teman, beliau namanya Kaji Wahib namanya. Beliau tinggal di Condet. Itu kalau ada pembangunan masjid atau segala macam itu biasanya nih, ini biaya masjid untuk bangun tempat wudhu membutuhkan sekian, gitu. Ini yang lain pada diem aja, gitu kan? Ya, gitu. Ini uangnya dari mana? Nggak ada yang ini, nggak ada yang nanggung, gitu. Maka beliau ini tampil nih biasanya nih. Saya semua biayanya dari saya. Padahal dia ini nggak punya uang, tapi karena kepinginannya tadi itu, dia sampai ngutang ke material. Dihubungin tuh material, kirim tuh semen, kirim besi, kirim koral dan segala macamnya. Uangnya bagaimana? Saya utang dulu. Nah, begitu. Nah, orang yang seperti ini boleh mendapatkan bagian dari zakat. Jadi untuk keperluan tadi itu, untuk keperluan masjid, untuk keperluan madrasah dan segala macamnya.
Bukan langsung ke madrasahnya, nanti lain ya. Ini lain ya. Ini untuk orang yang berhutang. Orang yang berhutang, yang hutangnya itu dipergunakan untuk membangun masjid. Ya gitu. Misalkan Pak Haji, musola kita butuh apa gitu kan, nggak ada yang berani ini kan, wah saya gitu kan. Gitu. Dari mana Pak Haji? Udah tenang aja, itu banyak material gitu kan. Pergi ke material, suruh ngirim aja itu barang-barangnya. Giliran ditagih nyari zakat. Nggak apa-apa, orang seperti ini boleh ya, boleh menerima zakat. Ya, itu yang ketiga, gambarannya ketiga. Gambaran yang keempat. Itu yang kedua ya, gambaran yang keempat. Man istadana li sarfihi ala nafsihi aw iyalihi. Juga diperbolehkan menerima zakat orang yang berhutang, hutangnya itu untuk keperluan dia sendiri, juga untuk keperluan keluarganya, untuk makan dia, untuk makan anak-anaknya, istrinya. Ya, boleh ternyata. Misalkan Pak Mamun, ya hutang sama siapa gitu yang punya uang. Sama saya. Sama Pak Haji Sahlan. Buat apa Mun? Buat makan Pak Haji. Dikasih hutangnya kan, dikasih terus. Ya. Begitu ngumpul sudah 50 juta aja ada hutangnya ya kan. Maka Pak Makmun itu karena dimakan sendiri dan dimakan keluarganya, boleh Pak Makmun itu kalau ada zakat, boleh beliau menerima zakat. Yang keempat, ad-dhamin, penjamin, seorang penjamin. Jadi kalau ada orang yang misalkan Pak Mamun hutang, ya kan, sudah berapa tadi, 50 juta sama Pak Haji Sahlan, ya kan, nggak mampu bayar hutang, ya kan, akhirnya gimana Mun, ini sudah habis waktunya, ini sudah harus bayar, ini saya juga perlu ini, ya kan, maka datanglah Pak Iwan. Pak Haji, utangnya Pak Mamun saya yang jamin, gitu kan, saya penjamin, ya kan, penjamin. Pak Iwan sebagai penjamin. Oh ya sudah kalau gitu. Ya, kapan mau dibayar? Ya, misalkan besok lusa gitu kan. Misalkan Pak Iwan besok lusa. Nggak taunya malamnya Pak Iwan itu tiba-tiba mungkin rumahnya apa? Wal'iyadzubillah, kebakaran atau apa, habis rumahnya, habis hartanya. Pak Iwan yang tadinya orang kaya, hartanya habis karena kebakaran. Begitu besoknya ketemu sama Pak Haji Sahlan, sudah ada janji. Gimana Pak Iwan, bayar utangnya Pak Mamun sebagaimana kemarin sebagai penjamin. Mohon maaf Pak Haji, kemarin uang saya ternyata sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Saya kebakaran, rumah saya habis semua. Rumahnya banyak. Rumahnya banyak. Nah, kalau seperti Pak Iwan ini yang tadinya sebagai orang kaya, lalu ketika dia menjadi penjamin dan ketika saat ditagih sang punya hutang, sang penuntut, dia menjadi bangkrut, ya, menjadi bangkrut, tidak punya harta, udah miskin, dia ikut miskin juga gitu, ikut nggak mampu juga, maka Pak Iwan sebagai penjamin tadi itu berhak juga mendapatkan zakat, karena ini hutang ya, hutang ke Pak Haji tadi itu, untuk sebagai penjaminnya Pak Mamun. Ya seperti itulah agama kita memberikan solusi-solusi, dan zakat itu diperuntukkan seperti itu ya. Untuk selanjutnya nanti ada sabilillah dan ibnu sabil akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang penting sedikit tapi kita bertambah ilmu, sehingga dengan ilmu itu menjadikan sebuah penerang di jalan kita ke depan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim wa lana ya rahim ya rahman rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'alna mimman alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.